Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ujian nasional SMA MA Program Studi IPA tahun pelajaran 2011-2012 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 dengan kode soalnya D49. Baik, langsung saja ke soalnya. Di sini premis yang pertama, jika Tio kehujanan maka Tio sakit. Tio kehujanan ini kita namakan dengan pernyataan P, kemudian Tio sakit kita namakan dengan pernyataan Q, kemudian ini Tio sakit berarti juga Q, kemudian maka ia demam, ini sebagai pernyataan R. Di sini kita punya jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulannya, jika Tio kehujanan, maka ia demam. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ingkaran pernyataan, jika semua mahasiswa berdemonstrasi, maka lalu lintas macet adalah, jadi di situ ada pernyataan jika P maka Q. Di sini pertanyaannya ingkaran dari jika P maka Q. Ini ingkarannya adalah P dan ingkaran Q, seperti itu. Nah, apa itu P? P adalah pernyataan yang di depan. Ini semua mahasiswa berdemonstrasi itu adalah pernyataan P dan pernyataan Q adalah lalu lintas macet. Maka di sini semua pernyataan P ya, semua mahasiswa berdemonstrasi dan ingkaran Q. Q-nya adalah lalu lintas macet, maka ingkarannya adalah dengan lalu lintas tidak macet. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui A 4, B 2, dan C 1/2. Pertanyaannya adalah A pangkat negatif 1 kita pangkatkan 2 dikali B pangkat 4 per C pangkat min 3 adalah, baik di sini untuk menghitung ini kita lebih mudah bawa ke bentuk pangkat yang positif seperti itu. Di sini A pangkat min 1 pangkat 2 ini artinya pangkatnya ini kita kalikan ya. Jadi ini kita punya A pangkat min 2 dikali B pangkat 4. Nah, ini supaya ini saya tulis dulu di sini per C pangkat min 3. Nah, ini pangkatnya masih negatif. Untuk mengubah jadi pangkat positif, karena dia posisi di atas, jadi kita pindah ke posisi di bawah dengan pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Kemudian B pangkat 4 ini sudah positif, maka dia tetap di bagian atas. Selanjutnya C pangkat min 3 ini di bawah, supaya jadi positif kita pindah ke atas, jadi pangkatnya menjadi pangkat 3. Seperti ini. Tinggal kita hitung, B-nya adalah 2, maka kita hitung 2 pangkat 4, dikali C-nya ini setengah, berarti ini setengah pangkat 3, kemudian per A pangkat 2 itu adalah 4 pangkat 2. Seperti ini. Tinggal kita hitung, 2 pangkat 4 itu adalah 16, 1/2 itu berarti 1/2 pangkat 3 itu 1/8, kemudian 4 pangkat 2 itu adalah 16. Jadi ini kita bisa bagi ya, bagi 16 bagi 16 habis, jadi tinggal kita punya 1/8. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 4. Bentuk sederhana dari akar 2 dikurangi 2 akar 3 per akar 2 min akar 3. Baik, di sini untuk merasionalkan pecahan seperti ini harus kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawannya adalah akar 2, kemudian ini tandanya kebalikannya, jadi plus akar 3. Seperti ini kita kalikan atas bawah. Selanjutnya kita hitung secara distributif ya. Di sini akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2,
Kemudian ini dengan belakangnya, akar 2 dikali akar 3 itu adalah akar 6. Kemudian ini yang belakang dengan depannya ini, 2 akar 3 dengan akar 2 itu adalah 2 akar 6, negatif ya, pengurangan. Kemudian min 2 akar 3 dikali akar 3 itu adalah min 2 dikali 3, jadi min 6. Per akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Kemudian belakang kali belakang, kurangi akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Seperti ini. Kita hitung yang bisa dihitung, 2 dengan negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 4. Kemudian plus akar 6 dikurangi 2 akar 6, ini berarti masih negatif akar 6 per 2 dikurangi 3 adalah min 1. Ini kita bagi semua negatif 1 ya. Min 4 dibagi negatif 1 adalah 4. Kemudian min akar 6 dibagi negatif 1 adalah plus akar 6. Jadi jawabannya 4 plus akar 6, yaitu yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui 3 log 6 itu adalah P. Kemudian 3 log 2 itu adalah Q. Maka nilai dari 24 log 288 adalah, di sini kita ingat ya, logaritma seperti ini. Kita ingat rumusnya, kita punya A log B seperti ini. Ini bisa kita bawa ke bentuk P log B per P log A. B-nya di bagian atas, A-nya di bagian bawah dengan ini P. P ini adalah bilangan sembarang ya. Bisa kita pilih bilangan apapun. Nah, karena di dalam soal diketahui adalah 3 log 6 dan 3 log 2, maka P ini kita pilih 3. Jadi ini kita akan bawa ke 3 log 288 per 3 log 24. Seperti ini. Kemudian kita hitung sesuai sifat logaritma. 288 ini artinya adalah perkalian dari 36 dengan 8. Kemudian yang 24 ini dia perkalian dari 6 dengan 4. Seperti ini. Kenapa ini 36 dan 8? Karena kita mau bawa ke bentuk 6 dan 2. 36 ini adalah 6 pangkat 2 dan 8 ini bisa kita bawa ke 2 pangkat 3 seperti itu. Dan ini juga seperti itu. Ini 6 dan ini bisa dibawa ke 2 pangkat 2 seperti itu. Selanjutnya kita ubah. Di sini perkalian ini bisa berubah menjadi 3 log 36 ditambah 3 log 8 per 3 log 6 ditambah 3 log 4. Ini sifat logaritma. Selanjutnya 36 ini adalah 6 pangkat 2. Kemudian yang 8 ini adalah 2 pangkat 3. Selanjutnya ini tetap 3 log 6 dan yang ini 4-nya adalah 2 pangkat 2. Seperti ini. Kemudian gunakan sifat, ini pangkatnya bisa ke depan. Jadi ini 2 dikali 3 log 6. Kemudian ini 3 dikali 3 log 2 per ini 3 log 6 tetap ditambah 2 ke depan, jadi 2 dikali 3 log 2 seperti itu. Nah, kita ingat bahwa 3 log 6 ini adalah P. Bisa kita ganti dengan P. Jadi kita punya 2P yang bawah P. Kemudian ini 3 log 2 ini itu adalah Q ya. 3 log 2 ini adalah Q.
maka yang atas kita punya ditambah 3Q ditambah 2Q, seperti itu. Sudah ada pilihannya ya, 2P plus 3Q per P plus 2Q, yaitu jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Persamaan kuadrat X kuadrat plus M-1 X min 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika diketahui seperti itu, maka nilai M adalah, baik di sini kita tahu ya, kalau dia punya akar-akar X1 dan X2, kita bisa hitung sifat, menggunakan sifat-sifatnya kita bisa hitung X1 plus X2 dan X1 dikali X2. Di sini X1 plus X2 itu rumusnya min B per A. Kemudian X1 kali X2 ini rumusnya adalah C per A. Apa itu A, B, C? A ini adalah angka di depan X kuadrat, jadi A-nya ini 1. Kemudian B itu adalah angka di depan koefisien di depan X, jadi ini B-nya ini belum berbentuk angka ya. Jadi koefisiennya adalah M-1. Kemudian C ini yang konstanta, yang tidak melekat pada X. Jadi ini C-nya adalah negatif 5. Baik, tinggal kita masukkan ke sini. Ini min B per 2, min B per A. Jadi min B-nya adalah ini per A-nya 1. Jadi tidak masalah. Ini kena distributif ya. Jadi ini hasilnya adalah min M, min kali min 1 adalah plus 1. Seperti itu. Di sini X1, X2 itu adalah C per A. Jadi min 5 per 1 atau hasilnya adalah min 5. Baik, selanjutnya diketahui bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2 itu sama dengan 8M. Baik, di sini kita bawa ke bentuk jumlahan atau perkalian. Bentuk ini sudah bentuk jumlahan, jadi sudah aman. Nah, bentuk kuadrat ini kita ingatkan ya, kita tahu bahwa X1 kuadrat plus X2 kuadrat ini rumusnya adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 X2. Ini rumus ya, bisa dihafalkan. Nah, maka ini kita substitusi ke X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Ini kita ganti dengan yang sebelah kanan ini. Kemudian masih ada yang belakangnya ini dikurangi 2 X1 X2 ini sama dengan 8M. Seperti ini. Di sini X1 plus X2 kuadrat. X1 plus X2 itu adalah min M plus 1. Jadi ini kita punya min M plus 1 kuadrat. Kemudian ini dikurangi 2 dikali X1 X2 nya adalah min 5. Ini dikurangi lagi 2 dikali X1 X2 nya juga min 5 lagi, sama dengan 8M. Seperti ini. Nah, ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan diperoleh M kuadrat min 2M plus 1. Kemudian ini min 2 kali min 2 adalah 10. Ini juga 10 sama dengan 8M. Baik, di sini kita geser ke kiri semua ya. Jadi dalam satu ruas. Jadi nanti sebelah kanannya adalah 0. Baik, ini M kuadrat tidak punya teman, jadi tetap M kuadrat. Kemudian min 2M, ini 8M geser ke kiri jadi min 8M. Maka min 2M, min 8M hasilnya adalah min 10M. Kemudian 1 tambah 10 tambah 10 itu adalah 21. Di sini kita faktorkan. Faktor dari persamaan kuadrat ini adalah M min 3 M min 7. Karena kita cari angka yang kalau dikalikan adalah 21, dijumlahkan adalah min 10. Langkahnya kita cari faktor 21. Faktornya ya 1 dikali 21 atau 3 dikali 7. Dari 2 ini yang kita jumlahkan
bisa menghasilkan min 10 itu hanya ini. Kemudian supaya jadi min 10, jadi ini tandanya negatif semua. Maka ini min 3 dan min 7. Seperti itu. Selanjutnya ini kita peroleh M sama dengan 3 atau M sama dengan 7. Itu jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 2 dikali P min 4x plus P sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Batas-batas nilai P. Baik, kita tahu bahwa syarat suatu persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Syaratnya adalah D besar dari 0. Apa itu D? D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini harus lebih besar dari 0. Seperti tadi ya, A, B, C-nya. A itu adalah ini 2. Kemudian B itu adalah ini. C adalah ini. Baik, kita masuk ke rumusnya. Ini B kuadrat itu berarti langsung saya kuadratkan ya, ini P kuadrat min 8P plus 16 dikurangi 4AC. Ini kena distributif, 4P kuadrat min 32P plus 64 dikurangi 8P harus lebih besar dari 0. Sini 4P kuadrat tetap, kemudian yang bisa dihitung lagi min 32P dengan min 8P ini adalah min 40P plus 64 harus lebih besar dari 0. Di sini supaya lebih mudah menghitungnya kita bagi 4 semua karena semuanya bisa ya. 4, 40 dan 64 ini bisa dibagi 4 semua, maka kita bagi 4 semua. Jadi P kuadrat min 40 bagi 4 itu adalah 10P, ini plus dibagi 4 adalah 16. Kita faktorkan. Di sini faktornya P ya. Kita cari angka yang kalau dikalikan 16 dijumlahkan min 10. Nah, angka itu adalah min 8 dengan min 2. Maka diperoleh P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan 2. Nah, sampai sini karena dia bentuknya adalah pertidaksamaan, maka kita harus gunakan garis bilangan. Di sini kita punya 2 dengan 8. Caranya adalah kita cek angka yang lebih mudah itu adalah angka 0 ya. Angka 0 adalah di sebelah sini. Jadi kita akan cari tanda di sebelah sini. Kita cek 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan terakhir ini. Oh, ini P ya, maaf. P bukan X. P min 8. P min 2. Kemudian ini hasil perkaliannya. Jika P-nya kita ganti 0, maka ini 0 kurangi 8, itu hasilnya adalah min 8 atau negatif saja. Dan ini P-nya kita ganti 0, 0 kurangi 2, hasilnya adalah min 2. Jadi ini juga negatif. Ini perkaliannya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Maka tanda untuk daerah di sekitar 0 ini adalah positif. Kemudian setelah batas ini tandanya kebalikannya. Kemudian sebelah sini juga kebalikannya lagi. Seperti ini. Kita mau cari tanda yang lebih besar dari 0. Artinya adalah tanda yang positif. Maka yang ke kiri dan yang ke kanan. Di sini artinya adalah P-nya harus kurang dari 2 atau P-nya harus lebih besar dari 8. Maka jawabannya yang pilihan B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Jadi di sini saya misalkan ya D itu adalah umur
deksa. Kemudian E itu adalah umur Elisa. Kemudian F itu adalah umur Firda. Baik, kita baca soalnya. Umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Di sini artinya adalah kita punya persamaan D umur Deksa sama dengan umur Elisa ditambah dengan 4. Selanjutnya umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Jadi ini Elisa 4 tahun lebih tua dari Firda. Jadi Firda ditambah 3. Kemudian jika umur Deksa, Elisa dan jika jumlah umur Deksa, Elisa dan Firda adalah 58, jadi kita punya D tambah E ditambah F sama dengan 58, maka jumlah umur Deksa dan Firda. Baik, di sini kita punya 3 persamaan ini. Kemudian saya gunakan persamaan yang terakhir ini. D ditambah E ditambah F sama dengan 58. Nah, selanjutnya D ini saya gantikan D nya sama dengan E plus 4 ya. Jadi ini saya ganti dengan E plus 4. Kemudian yang E ini saya ganti dengan F plus 3. Ini F nya tetap F. Seperti ini namanya substitusi. Ini kita akan bawa ke satu huruf saja. Di sini tinggal 2 huruf ya, E dan F. Sekarang kita ubah lagi, E-nya kita ubah lagi supaya tinggal huruf F saja. E-nya itu sama dengan F plus 3. Jadi yang sebelah sini kita ganti lagi dengan F plus 3. Kemudian sisanya bisa kita hitung. F tambah F itu adalah 2F. Kemudian 4 ditambah 3 itu adalah 7. Sama dengan 58. Di sini kita tinggal hitung, tinggal punya satu huruf ya. F tambah 2F itu adalah 3F. Kemudian ini sama dengan 58. Ini 3 ke sana, 7 ke sana, jadi tandanya negatif. Seperti itu. 58 kurangi 3 itu adalah 55. 55 kurangi 7 itu adalah 48 ya. Baik, maka di sini F-nya adalah 48 dibagi 3, itu 16 ya. Baik, selanjutnya kita butuh lagi umur Deksa. Umur Deksa. Baik, untuk umur Deksa, jadi kita tetap harus menghitung umur Elisa. Karena Firdanya 16, maka Elisa kan Firda ditambah 3 ya. Maka ini 16 ditambah 3 atau 19. Maka Deksanya adalah Elisa ditambah 4. Jadi 19 ditambah 4 itu adalah 23. Pertanyaannya, jumlah umur Deksa dengan Firda. Jadi Deksa ditambah Firda. Jadi 23 ditambah 16. Itu 39. Maka jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 9. Lingkaran seperti pada persamaan itu ya, memotong garis Y sama dengan 3. Garis singgung lingkaran yang melalui titik potong antara lingkaran dan garis tersebut adalah ada lingkaran dengan persamaan seperti ini ya. Nah, supaya memotong garis Y sama dengan 3, maka kita harus substitusikan ke persamaan lingkarannya. Ini X plus 1 kuadrat, nah ini 3-nya kita substitusi ya, 3 kurangi 3, 0, 0 kuadrat habis. Jadi tinggal kita punya bentuk seperti ini. Ini kita kuadratkan, X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 9. 9-nya geser ke kiri. Jadi 1 dikurangi 9 adalah min 8. Baik, sampai sini kita faktorkan. Faktor dari persamaan ini adalah X plus 4 dengan X min 2. Maka kita peroleh X-nya adalah min 4 atau X sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A.
Kita lanjut ke soal nomor 10. Suku banyak berderajat 3 jika dibagi dengan itu bersisa baik. Di sini misalkan suku banyak yang dimaksudnya adalah PX ya. Jadi PX ini jika dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 3, atau ini artinya adalah dibagi dengan, ini kita faktorkan ya, dibagi dengan X plus 3X min 1, ini akan bersisa 3X min 4. Ini artinya adalah P ini jika kita masukkan pertama adalah ini, berarti X nya sama dengan min 3 ya. Kita masukkan min 3, maka sisanya adalah 3 dikali min 3 adalah min 9 dikurangi 4. Berapa ini? Min 13. Selanjutnya P ini kalau kita masukkan, ini berarti X sama dengan 1 ya. P1, jadi 3 dikali 1 adalah 3 dikurangi 4, itu adalah min 1. Seperti ini. Lanjut, si PX ini jika kita bagi dengan X kuadrat min X min 2, atau artinya adalah dibagi dengan, kita faktorkan ya, X min 2 dengan X plus 1, maka menghasilkan sisanya adalah 2X plus 3. Ini artinya P ini kalau kita masukkan ini berarti 2 ya. 2 ini akan menjadi 2 kali 2 4, 4 ditambah 3 adalah 7. Selanjutnya P ini kalau kita masukkan ini berarti X plus 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 1 ya. Kita masukkan ke sini, 2 dikali min 1 adalah min 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Baik, seperti ini. Kalau kita cari persamaannya langsung itu akan memakan banyak waktu, jadi kita sesuai dengan pilihan gandanya saja. Untuk pilihan ganda yang A, kita masukkan benar tidak jika kita masukkan dengan min 3, X nya kita ganti min 3 menghasilkan min 13, atau dimasukkan dengan 1 hasilnya adalah min 1, dimasukkan dengan 2 hasilnya adalah 7, dimasukkan dengan min 1 hasilnya adalah 1. Seperti itu kita cek satu persatu. Nah, untuk lebih mempermudahnya kita cek dulu yang P1 dulu, karena ini menghitungnya lebih mudah. Kita cek ya, P1 untuk pilihan 1, jadi 1 pangkat 3, 1 dikurangi 1 pangkat 2 itu 1 dikurangi 2 kali X, jadi 2 dikali 1 itu adalah 2, kemudian dikurangi 1. Ini berapa hasilnya? Apakah sama dengan min 1? 1 kurangi 1 0, 0 kurangi 2 min 2, min 2 min 1 berarti min 3. Ini tidak sama dengan min 1. Salah berarti ya. Jadi ini kita masukkan P1 aja udah salah, apalagi yang lainnya seperti itu. Maka pilihan yang pertama A ini adalah salah ya. Selanjutnya pilihan yang B, kita masukkan P1 dulu yang paling mudah. 1 pangkat 3 itu 1, ditambah 1 pangkat 2 itu 1, dikurangi 2 kali 1 itu 2, dikurangi 1. 1 tambah 1, 2, 2 dikurangi 2 habis berarti min 1. Benar ya, hasilnya min 1 untuk P1. Maka kita lanjutkan untuk P yang lainnya. Ini saya masukkan yang lebih mudah lagi, P min 1. Di sini berarti min 1 pangkat 3 ditambah min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1 dikurangi 1. Min 1 pangkat 3 ini adalah min 1, kemudian min 1 kuadrat ini plus 1, min 2 kali min 1 ini plus 2 dikurangi 1. Min 1 tambah 1 habis, 0, 0 tambah 2, 2, 2 kurangi 1 adalah 1. Untuk P min 1 ini sama dengan 1, ini sesuai ya. Baik, kita cek lagi, berarti P2 ini berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 pangkat 3 ini adalah 8 ditambah 2 pangkat 2 4 dikurangi 2 kali 2 4 dikurangi 1. Baik, 8 tambah 4 itu 12, 12 kurangi 4 itu 8, 8 kurangi 1 adalah 7. Ini sudah benar ya, P2 sama dengan 7. Selanjutnya P min 3, maaf. Baik, di sini berarti min 3 pangkat 3 ditambah
min 3 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 3 dikurangi 1. Min 3 pangkat 3 itu adalah min 27, tambah min 3 kuadrat itu 9, min 2 kali min 3 adalah plus 6 dikurangi 1. Min 27 ditambah 9, ini adalah min 18, min 18 ditambah 6, itu berarti min 12, min 12 kurangi 1 adalah min 13. Benar ya, untuk P min 3 ini min 13. Maka ini benar untuk semua titiknya ini atau semua X faktornya ini, maka pilihan yang B adalah jawaban yang benar. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 11. Diketahui fungsi f(x) seperti ini dan gx. Pertanyaannya komposisi fungsi g bundaran f(x). Di sini artinya adalah ini g f(x). F(x) kita substitusikan ke dalam g. Jadi kita fokusnya ke g dulu. Nah, ini x-nya ini kita ganti dengan f(x) seperti itu ya. Jadi ini kita ganti dengan f(x) kuadrat ditambah 2 dikali f(x) dikurangi 3. Apa itu f(x)? F(x)-nya adalah yang bagian kiri ini. 2x min 3 kuadrat ditambah 2 dikali f(x)-nya adalah 2x min 3 kurangi 3. Ini kita kuadratkan, berarti 2x kuadrat 4x kuadrat. Ini berarti min 6x plus 9. Dan ditambah 2 kali 2x ini 4x. 2 kali min 3 adalah min 6. Seperti ini. Kita hitung yang bisa dihitung, 4x kuadrat tetap. Kemudian min 6x dengan plus 4x ini adalah min 2x. Kemudian 9 dikurangi 6 itu 3. 3 kurangi 3 habis. Jadi hanya seperti ini. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 12. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Jadi nanti akan ada sepeda gunung dan sepeda balap. Misalkan sepeda gunung ini X, sepeda balapnya Y. Yang pertama jumlahnya. Pedagang itu ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Jadi ini jumlahnya ini harus kurang dari sama dengan 25. Kemudian harganya ini dalam juta ya, supaya lebih memudahkan penghitungan. Harganya yang sepeda gunung ini 1,5 juta, kemudian yang balap adalah 2 juta. Kemudian ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jadi ini kurang dari sama dengan 42 juta. Seperti itu. Kemudian jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000, jadi ini untungnya. Untung sepeda gunung ini 0,5 juta. Kemudian untung sepeda balapnya 0,6 juta. Maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang. Baik, kita bikin ke model matematikanya dulu. Tujuannya adalah memaksimumkan untung. Jadi model matematikanya adalah maksimumkan fxy ini adalah 0,5x ditambah dengan 0,6y dengan syarat yang pertama ini x ditambah y kurang dari sama dengan 25 dan 1,5x ditambah dengan 2y ini harus kurang dari sama dengan 42. Baik, di sini karena angkanya ada komanya kurang enak
untuk menghitungnya ini saya kalikan 2 semua, jadi ini 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 84. Jadi kita punya syarat ini, 2 persamaan ini. Baik. Untuk yang pertama, yang bagian atas ya, ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian kita y-nya kita tutup, jadi ini x plus y sama dengan 25. Y-nya kita tutup, kita peroleh x-nya 0. X-nya 25. Baik, kemudian kalau y-nya kita tutup, berarti kita punya y sama dengan 25. Sini kita satukan 2 titik ini. Ini kurang dari, berarti nanti daerahnya adalah yang di bawahnya ini. Selanjutnya, ini pertama saya tutup y-nya, jadi kita punya 3x sama dengan 84. Maka x-nya adalah 28. Selanjutnya, x-nya yang saya tutup, jadi kita punya 4y sama dengan 84. Berarti y-nya adalah 21. 21 itu di bawahnya 25. Jadi 2 titik ini kita gabungkan. Nah, jadi kita punya daerah yang di dalam ini. Karena semuanya adalah kurang dari. Jadi kita punya 3 titik ini. Nah, yang ini sudah jelas, ini 25,0. Yang ini juga sudah jelas 0,21. Nah, untuk titik ini kita harus cari dulu. Caranya dengan mensubstitusi eliminasi kedua persamaan ini. Kita punya persamaan x plus y sama dengan 25 dan 3x plus 4y sama dengan 84. Di sini saya akan hilangkan x terlebih dahulu ya. Jadi yang bagian atas ini saya kali dengan 3, yang bawah tidak usah diubah. Yang atas jadi 3x plus 3y sama dengan 75. Yang bawah tetap. Baik, di sini kita kurangkan, x-nya habis, 3x kurangi 3x, kemudian 3y kurangi 4y ini min y, kemudian 75 dikurangi 84 ini adalah min 9. Artinya y sama dengan 9. Baik, selanjutnya kalau y-nya 9, kita bisa substitusi ke salah satu ini. Lebih mudah saya ke atas saja. Jadi kita punya x plus y sama dengan 25. Karena y-nya 9, maka x-nya adalah 25 kurangi 9, yaitu 16. Baik, jadi kita sudah punya titiknya ya, 16,9 x, y. Sini kita punya 3 titik. Kemudian tujuannya adalah memaksimumkan 0,5x ditambah 0,6y. Titik yang pertama ini adalah 25,0. Titik yang kedua ini x, y berarti 16,9. Titik yang ketiga adalah yang ini adalah 0,21. Baik, kita masukkan. Kalau ini x-nya 25, maka 0,5 kali 25 ditambah 0,6 kali y-nya 0. Jadi ini habis ya. Tinggal kita hitung 0,5 dikali 25 saja. Ini akan ketemu 12,5 juta. Baik, di sini 16 dikali 0,5 ini adalah 8 juta ditambah dengan 9 kali 0,6. Nanti akan ketemu 5,4 juta. Kita jumlahkan berarti 13,4 juta. Selanjutnya yang ini 0 dikali 0,5 itu habis, kemudian 21 kali 0,6. Itu adalah 12,6 juta. Nah, yang maksimum 12,5, 13,4, 12,6. Berarti yang maksimum adalah yang 13,4 juta atau 13.400.000. Ini jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui matriks ABC seperti pada soal ya. Kemudian jika A plus B min C sama dengan matriks itu, maka nilai X plus 2XY plus Y sama dengan baik. Di sini ketahui matriks
A tambah B kurangi C itu adalah 8 min X 5X min 4. Nah, kita tinggal masukkan saja matriks A-nya. Matriks A-nya adalah 35Y min 1 ditambah matriks B-nya ini adalah X min 3 5 6 dikurangi min 3Y min 1 9. Ini sama dengan yang bagian kanan ini 8 min X 5X dan min 4. Dan kita hitung penjumlahan pengurangan matriks ini sesuai dengan komponen-komponennya. 3 ditambah X berarti 3 plus X, ini min 3 jadi plus ya, tambah 3 jadi 6 ya, 6 plus X. Kemudian yang bagian bawah 5 dikurangi 3 itu 2, 2 kurangi Y berarti ya 2 min Y. Selanjutnya Y ditambah 5 ya, Y tambah 5 min 1 jadi plus 1, jadi Y ditambah 5 ditambah 1 jadi Y plus 6. Selanjutnya min 1 tambah 6 itu 5, 5 kurangi 9 adalah min 4. Bagian kanannya tetap 8 min X 5X min 4. Dari sini kita peroleh ya sesuai komponennya, berarti ini 6 plus X sama dengan 8. Yang pertama kita punya itu dulu. Maka X-nya adalah 8 dikurangi 6, yaitu 2. Selanjutnya kita punya lagi 2 min Y sama dengan min X. Ini berarti 2 min Y sama dengan X-nya adalah 2, jadi sama dengan min 2. Baik, kita hitung Y-nya. Ini 2 tetap di sini, ini min 2 saya geser ke sini jadi positif, Y-nya saya geser ke kanan jadi positif. Maka Y-nya adalah 4. Pertanyaannya, X ditambah 2XY tambah Y itu adalah X-nya 2 ditambah 2 kali X-nya 2, Y-nya 4 ditambah Y-nya adalah 4. Ini 2 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 4 itu adalah 16. 2 tambah 16 itu 18, 18 tambah 4 adalah 22. Maka jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 14. Diketahui vektor A, B, C seperti pada soal. Jika A tegak lurus B, maka 2A dot B kurangi C. Baik, A tegak lurus B, ini artinya adalah A dot B ini sama dengan 0. Nah, apa itu A dot B? A dot B ini berarti perkalian dari matriks ini. Kita kalikan 1 kali 2, 2. Min X kali 1 itu berarti min X. 3 dikali min 1 itu berarti min 3. Ini sama dengan 0. Kita hitung. Berarti ini min X sama dengan 2 geser ke sana, min 2, min 3 geser ke sana jadi plus 3. Min 2 plus 3 itu 1. Berarti X-nya adalah min 1. Nah, berarti kita peroleh matriks A-nya ini adalah 1 min X. Jadi min 1 berarti positif 1 dan 3. Seperti ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah 2A dot B kurangi C. Jadi 2A kita tinggal kalikan ini. 2 dikali 113 dot B kurangi C. Tinggal kita hitung pengurangannya ya. B kurangi C, kita tulis dulu matriks B-nya itu adalah 2, 1, min 1 dikurangi matriks C-nya 1, 3, 2. Ini kita kalikan berarti 2, 2,
6 dot, ini kita kurangkan 2 kurangi 1 itu adalah 1, 1 kurangi 3 itu min 2, min 1 min 2 itu min 3. Ini kita dotkan, berarti kita kalikan sesuai komponennya. 2 kali 1 2 ditambah 2 kali min 2 min 4 ditambah 6 dikali min 3 min 18. Jadi tinggal kita hitung 2 kurangi 4 min 2 dikurangi 18 itu berarti min 20. Jadi jawabannya pilihan yang A. Lanjut ke soal nomor 15. Diketahui titik A, B, C seperti pada soal. Sudut antara vektor AB dengan AC. Baik, di situ vektor yang akan dicari adalah vektor AB dan AC. Maka kita cari dulu vektor AB dan AC tersebut. Vektor AB ini artinya adalah B dikurangi A. Nah, apa itu B? B-nya sesuai soal ya, 2, 1, min 1 dikurangi A-nya adalah 1, 0, min 2. 2 dikurangi 1 itu 1, 1 kurangi 0 itu 1, min 2, min 1, min 2 artinya adalah min 1 ditambah 2. Min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Seperti ini. Lanjut kita cari vektor AC. AC ini artinya adalah C dikurangi A. C-nya 2, 0, min 3 dikurangi A adalah 1, 0, min 2. 2 kurangi 1 itu 1, 0 dikurangi 0 itu 0, min 3 dikurangi negatif 2 artinya adalah min 3 ditambah 2 itu min 1. Seperti ini. Pertanyaannya sudut antara AB dengan AC. Nah, misalkan sudut yang dimaksud itu adalah sudut alfa, maka kita tahu bahwa cos alfa ini adalah AB didotkan dengan AC per panjang AB dikali panjang AC. Ini gunakan rumus kosinus ya. Baik, AB dot AC ini tinggal kita kalikan aja, 1 dikali 1, 1 ditambah 1 dikali 0, 0 ditambah 1 dikali min 1, min 1. Panjang AB berarti akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat lagi dikali dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat 0 ditambah min 1 kuadrat itu 1. Seperti ini. 1 tambah 0 itu 1, 1 kurangi 1 adalah 0 per akar 3 dikali akar 2. Nah, 0 per akar 6 ya, itu hasilnya adalah 0. Maka cos alfanya 0. Nah, sudutnya kita cari cos yang nilainya 0 itu adalah cos 90. Maka sudut yang dimaksud adalah 90 derajat. Itu pilihannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 16. Proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah, baik, rumus proyeksi ortogonal vektor pada A pada B ini rumusnya adalah A dot B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Jadi ini tinggal kita kalikan. Vektor A adalah 413, vektor B adalah 213, per panjang vektor B itu adalah, ini berarti 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 1 tambah 3 kuadrat itu adalah 9. Ini kita kuadratkan dikali vektor B-nya 213. Seperti ini. 4 dikali 2 itu 8, ditambah 1 kali 1 itu 1, tambah 3 kali 3 itu 9. Per 4 tambah 1 itu 5, 5 tambah 9 adalah 14. Akar 14 kita kuadratkan ya berarti 14 itu sendiri. Ini 213 tetap. 8 tambah 1 adalah 9, 9 kali tambah 9 itu 18. Jadi ini 18 per 14, 213. Pilihannya nggak usah kita kalikan ya, tinggal kita sederhanakan saja. 18 per 14 ini artinya adalah 9 per 7. 9 per 7 kali 2, 1, 3. Atau kali 2i plus j plus 3k. Maka jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 17.
bayangan kurva, jadi kita punya kurva 3x min 9x kuadrat. Jika dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala 3. Baik, di sini ada 2 langkah ya. Yang pertama, rotasi sejauh 90 derajat. Baik, di sini kita misalkan kita pilih titik x, y ini yang ada di dalam kurvanya. Kita pilih titik x, y. Misalkan titik ini kita namakan titik P. Kemudian yang pertama, titik P ini kita rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Jadi kita akan punya P aksen atau bayangannya adalah x aksen, y aksen. Ini sesuai rumus ya. Ini sesuai rumus rotasi sejauh 90 derajat. Ini rumusnya adalah min yx. Ini bisa dihafalkan. Kemudian selanjutnya kita punya dilatasi dengan faktor skala 3. Jadi kita punya double aksen. Karena ini bayangan yang kedua, ini akan menjadi 3 dikali titiknya, titik yang akan didilatasi. Nah, titik yang akan didilatasi adalah titik bayangan yang pertama. Jadi ini yang ini. Kita kalikan min 3y dan 3x seperti ini. Nah, dari 2 ini maka kita peroleh x double aksen itu sama dengan min 3y, atau artinya adalah y sama dengan 1/3 min 1/3 dari x double aksen. Kemudian yang kedua kita punya y double aksen itu sama dengan 3x. Ini artinya x nya sama dengan 1/3 y double aksen. Nah, nilai x dan y ini kita substitusikan ke bentuk kurvanya ini, ke persamaan kurvanya. Persamaan kurvanya ini kita punya y sama dengan 3x min 9x kuadrat. Ini kita substitusikan ya. Y-nya kita ganti dengan ini. Y-nya kita ganti dengan y ini. Min 1/3 x double aksen sama dengan, nah kemudian x-nya kita ganti ini. 1/3 y double aksen. Ini akan menjadi 3 dikali 1/3 y double aksen dikurangi 9 dikali 1/3 y double aksen kita kuadratkan. Seperti ini. Kita hitung ya. Ini jadi min 1/3 x double aksen tetap. Ini kita kalikan habis ya. Jadi tinggal y double aksen. Kemudian ini nih jadi 9 dikali ini kuadratkan ya, jadi 1/9 y double aksen kuadrat. Ini juga habis. Ini kita peroleh min 1/3 x double aksen sama dengan y double aksen min, ini habis ya, jadi tinggal min y double aksen kuadrat seperti ini. Nah, ini masih ada per 3. Supaya tidak ada pecahannya kita kali ruas kanan kiri dengan angka 3. Kita kalikan 3, jadi kita punya min x double aksen sama dengan 3y double aksen min 3y double aksen kuadrat. Seperti ini. Nah, kemudian di pilihan gandanya ini ada yang pilihannya x sama dengan. Jadi ini supaya x sama dengan semuanya saya kalikan dengan negatif 1 seperti itu. Jadi tandanya tinggal kita ubah ini jadi positif, yang ini jadi negatif, yang ini jadi kebalikan jadi positif. Seperti itu. Nah, sudah sampai ini sudah persamaan bayangannya. Hanya saja kita harus
kembalikan lagi ke bentuk yang tanpa ada double aksennya. Jadi ini X sama dengan min 3Y plus 3Y kuadrat. Ini sudah bayangannya. Ini tinggal kita hilangkan ininya saja. Seperti itu. Maka jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 18. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X min 6 dikali 5 pangkat X plus 1 ditambah 125 lebih besar dari 0. Baik, di sini ini eksponensial yang akan menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, 5 pangkat 2X ini bisa saya ubah ke bentuk seperti ini. Ini tidak akan mengubah nilai ya, karena ini artinya juga sama X dikali 2. Jadi ini tetap 5 pangkat 2X. Kemudian yang ini min 6 titik kali ya, ini pangkat ini saya pisahkan seperti ini boleh ya. Ini kan artinya 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Artinya adalah 5 pangkat X plus 1. Jadi ini saya ubah seperti ini. Ini tetap 5 pangkat X kuadrat. Nah ini yang angka dengan angka saya hitung. Jadi ini min 30 5 pangkat X plus 125 besar dari 0. Nah di sini saya misalkan. Misal 5 pangkat X ini adalah Y. Maka persamaan ini menjadi, ini 5 pangkat X nya ganti Y. Jadi kita punya Y kuadrat min 30Y ditambah 125 besar dari 0. Seperti ini kita tinggal faktorkan. Kita peroleh faktornya. Kita cari angka yang kalau dikalikan 125 dijumlahkan min 30. Nah itu bilangannya adalah min 25 dan min 5. Seperti itu. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan 25 atau Y sama dengan 5. Seperti ini kita ingat bahwa Y tadi adalah 5 pangkat X. Nah ini 25 ini adalah 5 pangkat 2. Nah berarti kita dapat ya X nya adalah pangkatnya ini. X sama dengan 2. Seperti ini. Ini juga seperti itu. Ini Y tadi adalah 5 pangkat X sama dengan 5. 5 ini adalah 5 pangkat 1. Nah, berarti X-nya adalah 1. Seperti itu. Di sini karena ini pertidaksamaan jadi harus kita gunakan garis bilangan ya. Kita punya garis bilangan yang X dulu, yang Y dulu. Kita punya garis bilangan 5 dan 25. Kemudian yang dari 5 ini kita punya 1 dan 2. Baik, kita cari yang lebih dari 0 atau nanti yang bertanda positif ya. Nah, caranya adalah seperti soal sebelumnya, kita cek yang paling gampang daerah yang ada 0-nya di sini, 0 di sebelah sini ya. Kita mau cari daerah sini dulu. Kita masukkan Y-nya 0 ke sini dan ke sini. Maka sini adalah min 25 dikali dengan min 5. Min dikali min itu hasilnya adalah positif ya. Maka di daerah sini hasilnya adalah positif. Sebelah sini kebalikannya dan sebelah sini kebalikannya lagi. Kita mau cari yang positif, maka daerahnya yang sebelah sini dan sebelah kanan ini. Maka kita cari batas X-nya ya. Maka ini sama ini seperti ini. Jadi ini X-nya berada di sebelah kiri 1 atau X-nya berada di sebelah kanan 2. Jadi jika pertanyaannya adalah batas Y-nya, maka Y-nya di kiri 5 dan di kanan 25. Seperti itu. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut ini. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, baik di situ untuk lebih mudahnya kita cari dari pilihan gandanya saja.
Nah, grafik itu melalui 3 titik yang sudah diketahui ya. Di situ akan melalui titik 0,2, kemudian 1,4, dan yang terakhir 2,10. Nah, kita cek. Kita masukkan ke pilihan gandanya masing-masing. Kalau X-nya diganti 0, apakah memenuhi Fx-nya sama dengan 2? Seperti itu. Kita ke pilihan ganda yang A dulu. Di sini Fx sama dengan 3 pangkat X. Nah, di sini jika X-nya kita ganti 0, maka Fx-nya seperti apa? Fx-nya itu berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini adalah 1. Padahal di sini harusnya pasangannya 0 adalah 2. Maka pilihan yang A ini adalah salah. Lanjut, pilihan yang B kita punya Fx sama dengan 3 pangkat X plus 1. Di sini kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti Fx-nya apakah hasilnya 2? Ini berarti 3 pangkat 0 tambah 1, berarti 3 pangkat 1, artinya adalah 3. Nah, ini juga salah, bukan 2 ya. Kemudian yang C, kita punya Fx sama dengan 3 pangkat X min 1. Jika X-nya kita masukkan 0, maka Fx-nya 3 pangkat 0 min 1, artinya adalah 3 pangkat min 1. Nah, 3 pangkat min 1 ini artinya 1/3. Ini juga salah. Selanjutnya yang D, kita punya Fx sama dengan 3 pangkat X plus 1. Jika X-nya diganti 0, maka Fx-nya adalah 3 pangkat 0 ini seperti ini. Ini plus satunya di bawah sini. 3 pangkat 0 ditambah 1. 3 pangkat 0 itu 1 ditambah 1, ini hasilnya adalah 2. Ini benar ya. Nah, walaupun ini benar, sebenarnya kita belum bisa simpulkan dia adalah fungsinya. Kita harus masukkan ke yang lainnya dulu. Kalau X-nya 1, apakah ketemu Fx-nya 4? Ini juga harus kita cek ya. Ini berarti 3 pangkat 1 ditambah 1. 3 pangkat 1 itu 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ini sesuai ya, benar. Kemudian kita masukkan kalau X-nya adalah 2, apakah ketemu Fx-nya 10? Sini berarti 3 pangkat 2 ditambah 1. 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 1 adalah 10. Ini juga benar. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 20. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat plus 3n. Maka suku ke-20 deret tersebut kita akan cari U20. Baik, di sini kita bisa cari ya bahwa S1 ini adalah jumlahan satu suku pertamanya. Artinya dia adalah U1 atau sama dengan A. Nah, tinggal kita masukkan ini n-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 1 kuadrat itu 1 ditambah 3 kali 1 itu 3. Maka ini hasilnya adalah 4. Jadi kita tahu A-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita bisa hitung S2. S2 itu adalah jumlahan 2 suku pertama. Nah, S2 tinggal kita masukkan ya. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. 2 kuadrat itu 4 ditambah 6 berarti 10. Kita ingat bahwa S2 ini adalah jumlahan 2 suku pertama. Jadi S2 ini adalah suku 1, suku pertama ditambah suku kedua. Baik. Di sini suku pertamanya 4, maka kita bisa tahu suku keduanya. Suku keduanya adalah 10 kurangi 4 atau 6. Baik, ada suku pertama 4, suku kedua 6, dan seterusnya. Maka kita bisa cari bedanya. Bedanya adalah 6 dikurangi 4, yaitu 2. Seperti itu.
kita mau hitung U20. Ini aritmatika ya, rumusnya berarti A ditambah N-1 dikali B, atau A ditambah 20 kurangi 1, 19B. A-nya adalah 4 ditambah 19 dikali 2. Ini 4 ditambah 38. Itu artinya 42. Jadi jawabannya pilihan yang B. Lanjut ke soal nomor 21. Harminingsih bekerja di perusahaan dengan kontrak selama 10 tahun dengan gaji awal 1.600.000. Setiap tahun Harminingsih mendapat kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Total seluruh gaji yang diterima hingga menyelesaikan kontrak kerja adalah, di situ kita punya gaji awal itu sebagai suku pertama. Jadi kita punya U1 atau sama dengan A itu adalah 1.600.000. Kemudian ada kenaikan berkala sebesar 200.000. Jadi kita punya bedanya 200.000. Nah, pertanyaannya total seluruh gaji yang diterima. Jadi kita harus hitung S10. Rumus SN barisan aritmatika itu adalah, saya tulis ya, N/2 dikali 2A tambah N-1 dikali B. Seperti ini. N/2 nya ini berarti 10 dibagi 2 jadi 5. 2A nya ini 2 dikali 1.600.000 ditambah N-1 itu berarti 9 dikali bedanya adalah 200.000. 2 dikali 1.600.000 itu berarti 3.200.000 ditambah 9 kali 2 ini 1.800.000. Ini kita jumlah 5 juta ya. Kita kalikan 5 jadi 25 juta. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 22, barisan geometri dengan suku ke-5 adalah sepertiga, rasio 1/3, maka suku ke-9 barisan geometri tersebut. Baik, di sini ada barisan geometri dengan suku ke-5 adalah 1/3 dan rasionya 1/3. Maka akan dicari suku ke-9, U9. Untuk barisan geometri suku ke N itu rumusnya A dikali R pangkat N-1, seperti ini ya. Nah, A itu adalah suku pertama, R itu adalah rasio, dan N ini adalah ininya ya, 9. Baik, di sini berarti jadi A R pangkat 9 kurangi 1, jadi AR pangkat 8. Seperti ini. Ini AR di sini saya pisah menjadi 4. Seperti ini bisa ya. Karena R pangkat 4 jika dikali dengan R pangkat 4 itu menjadi R pangkat 8. Jadi seperti ini tidak mengubah masalah, tidak mengubah penghitungannya ini. Ini AR pangkat 4, di sini sama saja. Ini U5. Ini sama dengan U5. Seperti ini. Nah, padahal U5 itu 1/3. R pangkat 4 jadi 1/3 pangkat 4. Ini 1/3. 1/3 pangkat 4 itu 1/81. Maka hasilnya adalah 1/243. Jadi jawabannya pilihan yang C. Kita lanjut ke soal nomor 23. Suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Ini juga geometri. Dengan yang diketahui yang pertama adalah suku ketiga itu 16 dan suku ke-7 itu 256. Pertanyaannya jumlah 7 suku pertama, jadi S7. Seperti ini. Untuk deret geometri, jika diketahui 2 suku seperti ini, kita bisa bandingkan suku yang besar dibagi suku yang kecil.
ini suku yang besar adalah 256 dibagi suku yang kecil, U3 nya 16. Seperti ini. Kita tahu ya UN itu rumusnya A R pangkat N min 1. Maka untuk U7 ini jadi A R pangkat 7 kurangi 1 jadi 6. Per untuk U3 A R pangkat 3 kurangi 1 yaitu 2. Seperti ini 256 dibagi 16 itu hasilnya adalah 16. Di sini bisa saya bagi A jadi habis. Di sini R pangkat 6 dibagi R pangkat 2 itu hasilnya adalah R pangkat 4. Jadi kita punya R pangkat 4 sama dengan 16. Artinya R-nya sama dengan 2. Seperti ini. Selanjutnya kita gunakan suku yang kecil ini untuk mencari A. U pangkat 3 sama dengan 16. Padahal U3 ini rumusnya adalah AR pangkat 2. Seperti ini. R-nya adalah 2, jadi ini 2 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi kita punya 4A sama dengan 16. A sama dengan 16 dibagi 4, itu 4. Selanjutnya kita hitung S7. Sn rumusnya adalah A dikali R pangkat N min 1 per R kurangi 1. Ini untuk R yang lebih besar dari 1. Kita masukkan A-nya adalah 4, R-nya adalah 2, 2 pangkat 7 ya berarti kurangi 1 per R-nya 2 kurangi 1 seperti ini. Ini 4, 2 pangkat 7 itu 128, kemudian dikurangi 1 per 2 kurangi 1 itu 1, jadi tidak berpengaruh ya. Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Dan ini 4 dikali 128 dikurangi 1 adalah 127. Tinggal kita hitung, 4 dikali 127 itu adalah 508. Maka jawabannya adalah pilihan yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Pada kubus ABCD EFGH, panjang rusuk 8 cm. Jarak titik E ke bidang BGD adalah seperti ini ya. Nomor 24. Kita punya kubus ABCDEFGH. Kemudian jarak E ke bidang BGD seperti ini. Jadi akan ke sana ya. Nah, ini panjangnya adalah 2/3 dikali diagonal ruang seperti itu. Jadi tinggal 2/3 dikali, karena sisinya 8 cm, maka diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Jadi tinggal kita hitung 2/3 dikali 8 akar 3 ini 2 kali 8 16 per 3 akar 3. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 25. Diketahui limas beraturan ABCD TABCD ya. Kita punya limas beraturan T ABCD dengan rusuk alas 2, kemudian rusuk tegaknya akar 3. Nilai tangan sudut antara TD ini dengan bidang alas. Jadi di sini kita ambil titik tengahnya ini tinggi, ini TD seperti ini. Nah, ini adalah sudut yang dimaksud, ini tegak lurus ya. Ini supaya mempermudah saya pindah ke sini. Di sini namakan O, ini TD seperti ini. Nah, TD ini sudah diketahui dia rusuk tegak ya. Maka TD ini adalah akar 3. Kemudian TO itu adalah tingginya. DO ini adalah setengah dari diagonal sisinya ini. Jadi kan ini sisinya 22, maka DB ini adalah 2 akar 2. Selanjutnya DO itu adalah setengah dari DB. Maka ini setengah dikali 2 akar 2 yaitu akar 2. Jadi ini akar 2. Nah, maka kita bisa hitung TO-nya itu adalah akar dari akar 3 kuadrat
dikurangi akar 2 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu adalah 3, kurangi akar 2 kuadrat adalah 2. Jadi ini akar 1 atau sama dengan 1. Seperti ini. Kemudian tangan sudutnya ini adalah sudut ya. Tangan alfa, tangan itu rumusnya depan per samping. Apa itu depan? Depan adalah ini sudutnya ya. Depan adalah ini. Depan sudutnya. Jadi TO ini per samping, samping itu adalah ini. Jadi DO. Jadi TO-nya adalah 1 per DO-nya akar 2. Seperti ini. Ini harus kita rasionalkan ya dengan cara kalikan akar 2 semua. 1 kali akar 2 akar 2. Akar 2 akar 2 itu adalah 2. Jadi ini setengah akar 2. Itu jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 26. Panjang jari-jari lingkaran luar segi 8 beraturan adalah 6 cm. Keliling segi 8 tersebut adalah, baik ya, di situ ada segi 8 beraturan dengan jari-jarinya 6. Nah, di sini ada keliling segi N beraturan, itu rumusnya adalah NR akar 2 min 2 cos 360 per N. Seperti ini. Ini rumus keliling dari segi N beraturan. Ini tinggal kita masukkan saja. N-nya adalah segi 8, jadi N-nya 8, R-nya 6, akar 2 min 2 cos 360 dibagi 8. 360 bagi 8 itu 45. Seperti itu ya. 8 dikali 6 itu 48, akar 2 min 2 cos 45 itu adalah setengah akar 2 ya. Seperti ini. Ini 2 bagi 2 habis ya, jadi tinggal akar 2. Seperti ini. Jadi 48 akar 2 min akar 2. Jadi jawabannya pilihan yang D. Lanjut soal nomor 27. Diketahui nilai sin alfa cos beta itu adalah 1/5. Kemudian sin alfa min beta adalah 3/5. Pertanyaannya sin alfa plus beta. Seperti ini. Nah, ini nanti biasanya dia akan butuh dari sini. Jadi kita harus jabarkan ini dulu untuk mencari hasil dari pasangannya. Kita hitung dulu yang sudah diketahui ya, sin alfa min beta. Sin alfa min beta ini rumusnya adalah sin cos min cos sin. Seperti ini. Ini bisa dihafalkan rumusnya. Kemudian sin alfa min beta ini hasilnya adalah 3/5. Kemudian sin A cos B ini adalah ini ya, sin A cos B ini 1/5. Nah, yang ini belum diketahui. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa hitung cos A sin B ini saya geser ke sini, maka kita bisa ngitungin adalah 1/5 dikurangi 3/5, atau hasilnya adalah min 2/5. Selanjutnya tinggal kita hitung sin alfa plus beta, itu rumusnya adalah sin A cos B plus cos A sin B. Seperti itu. Sin cos cosin ya. Jadi ini hasilnya adalah sin A cos B nya adalah 1/5 ditambah cos alfa sin beta tuh yang ini yang kita hitung tadi ya, min 2/5. Seperti ini. Ini tinggal kita hitung, ini sudah penyebutnya sudah sama-sama 5, jadi hasilnya adalah min 1/5. Maka pilihannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 28. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 4x plus 3 sin
2x sama dengan min 1. Untuk x berada di antara 0 dan 180 adalah, baik di sini ada cos 4x dan sin 2x. Di sini harus kita ubah ke bentuk yang sama-sama cos 4x atau sama-sama sin 2x. Nah, yang paling mudah adalah mengubah cos 4x menjadi sin 2x. Cos 4x ini akan berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Dan yang ini tetap 3 sin 2x. Ini pindah ke kiri jadi plus 1 seperti ini. Nah, di sini min 2 kita hitung yang bisa dihitung ya. Min 2 sin kuadrat 2x, kemudian plus 3 sin 2x, kemudian 1 ditambah 1 adalah 2 seperti ini. Nah, di sini untuk mempermudahnya saya kalikan negatif semua ya, supaya tidak sin kuadratnya tidak negatif. Jadi ini jadi positif, hanya berubah tanda. Yang ini malah jadi negatif. Ini tidak akan mengubah hasilnya. Ini jadi negatif 2 seperti ini. Nah, di sini harus kita misalkan. Misal sin 2x ini sebagai P, atau boleh dimisalkan apapun. Maka persamaan ini menjadi 2P kuadrat min 3P min 2 sama dengan 0. Jadi ini menjadi P kuadrat, yang ini menjadi P. Seperti itu. Kemudian kita faktorkan. Nanti akan ketemu faktornya 2P plus 1 dan P min 2. Seperti ini. Maka kita akan peroleh P-nya sama dengan negatif setengah atau P sama dengan 2. Sampai sini kita kembalikan. P itu tadi apa? P tadi adalah sin 2x. Jadi ini sin 2x sama dengan min setengah. Nah, kita cari tahu. Sin yang nilainya min setengah itu sin apa saja? Itu adalah sin 210 dan sin 330. Seperti itu. Nah, ini maka kita peroleh yang di dalam sin ini 2x sama dengan 210. Maka x-nya adalah 105. Kemudian yang kedua, kita punya 2x sama dengan 330. Maka x-nya adalah 165. Kemudian untuk yang ini, P sama dengan 2 tadi kan sin 2x ya, P itu sama dengan 2. Nah, ini tidak akan ada yang memenuhi karena nilai sin itu paling besar adalah 1. Maka yang memenuhi hanya x-nya 105 dan 165. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 105 dan 165. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 29. Nilai dari sin 75 dikurangi sin 165 adalah, di sini sin dikurangi sin itu rumusnya adalah 2 cos jumlahannya dibagi 2, kemudian sin dikalikan sin pengurangannya dibagi 2 seperti ini. Nah, ini menjadi 2 cos 75 ditambah 165 itu adalah 240. 240 bagi 2 adalah 120. Kemudian ini sin 75 dikurangi 165 itu adalah min 90. Min 90 kita bagi 2 yaitu min 45. Seperti ini. Nah, ini cos 120 itu hasilnya adalah min setengah. Kemudian sin min 45 ini menjadi min sin 45 ya. Sedangkan sin 45 itu adalah setengah akar 2, maka hasilnya adalah min setengah akar 2. Seperti itu, tinggal kita hitung. Ini habis. Kemudian min dikali min hasilnya malah positif. Jadi hasilnya setengah akar 2 positif ya. Maka jawabannya yang
Kita lanjut ke soal nomor 30. Nilai dari limit X mendekati 1, 1 min X per 2 min akar X plus 3. Seperti ini. Langkahnya adalah ini kita kalikan dengan sekawannya yang bawah atau penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan 2 plus akar X plus 3. Seperti ini. Kemudian ini masih limit ya, limit X mendekati 1. Ini kita kalikan. Bentuknya seperti ini dulu. Nanti barangkali bisa kita coret dengan yang bawah. Ini kita kalikan, hasilnya menjadi 2 kali 2 4 dikurangi akar itu kali akar X plus 3, jadi ini hasilnya adalah X plus 3 sendiri. Seperti ini. Ini tetap ini yang ini supaya ngitungnya cepat ya, ini kan menjadi 4 dikurangi X kurangi 3. Kemudian 4 dikurangi 3 itu adalah 1, dan ini tetap min X seperti ini ya. Nah, ini habis nih. Nah, bisa kita bagi. Jadi tinggal kita punya yang belakang ini. Nah, setelah seperti ini, kita bisa masukkan X-nya 1. Jadi hasilnya adalah 2 plus akar 1 plus 3, itu akar 4. Jadi 2 plus 2 itu sama dengan 4. Maka jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 31. Nilai limit X mendekati 0 cos 4X min 1 per X tan 2X. Baik, untuk limit trigonometri ini langkahnya adalah kita ubah ke tan atau sin. Seperti itu. Nah, yang bawah ini sudah tangen, jadi sudah aman. Ya, bagian atas ini masih cos. Cos ini kita lebih mudah ubah ke sin. Cos 4X ini itu sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Seperti itu. Ini masih dikurangi 1 per X tangen 2X. Seperti ini. Ini masih limit X mendekati 0. Kemudian ini angkanya ya, 1 dikurangi 1 itu habis. Jadi ini tinggal yang atas saja. Jadi min 2 sin kuadrat 2X per X tangen 2X. Seperti ini. Nah, yang ini bisa saya ubah. Ini hanya saya jabarkan ya karena kuadrat, jadi saya pisahkan. Itu sama saja dengan sin 2X dikali sin 2X per ini tetap X tangen 2X. Nah, untuk limit trigonometri seperti ini, hasilnya adalah tinggal ini min 2 tetap min 2 dikali ini kita ambil angka depannya 2 dan 1, jadi 2 per 1 ya, 2. Kemudian ini 2 per 2 itu 1. Jadi tinggal kita hitung min 2 kali 2 adalah min 4. Maka pilihannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 32. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya seperti itu. Dalam ribuan ya untuk tiap unit. Maka di situ biaya seluruhnya itu kan biaya per unit ya. Maka biaya seluruhnya ini harus kita kalikan dengan X atau dengan banyaknya unit. Seperti ini kita kalikan dengan X. Maka menjadi 5X pangkat 3 min 10X kuadrat plus 30X. Selanjutnya, jika barang tersebut terjual habis dengan harga, di sini harga jualnya 50.000 setiap unit. Ini dalam ribu ya, maka di sini berarti 50 saja. Karena ini tiap unit, maka harga jual seluruhnya 50.000 dikali banyak unitnya atau 50X. Selanjutnya
Maka keuntungan maksimum, karena akan mencari keuntungan maksimum, kita harus cari terlebih dahulu fungsi keuntungannya. Fungsi keuntungannya adalah harga jual dikurangi biaya produksi ini. Maka 50x dikurangi dengan 5x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 30x. Seperti ini menjadi 50x dikurangi 5x pangkat 3, kemudian ini min dengan min jadi plus 10x kuadrat, ini min dengan plus jadi min 30x. Yang bisa hitung kita hitung, ini sendiri tidak ada teman, jadi tetap min 5x pangkat 3, kemudian ini plus 10x kuadrat, kemudian 50x dikurangi 30x itu adalah plus 20x. Selanjutnya untuk memaksimumkan untung, kita harus cari turunan dari fungsi untungnya ini. Kita turunkan menjadi min 15x pangkat 2 plus 20x plus 20. Seperti ini untuk mencari keuntungannya. Kita turunan untungnya ini kita sama dengankan 0. Baik, di sini untuk mempermudah penghitungan saya bagi dengan min 5 semua supaya lebih mudah untuk mencari x-nya. Kita bagi min 5 menjadi ini 3x kuadrat, dan ini menjadi min 4x, ini menjadi min 4. Kita faktorkan, nanti akan ketemu 3x plus 2 dengan x min 2. Maka kita peroleh x-nya sama dengan min 2/3 atau x sama dengan 2. Sampai sini untuk memaksimumkan untung. Nah, itu berarti kita pilih untuk yang 2 ya. Untungnya kita kembalikan ke sini fungsi untung. Fungsi untung itu yang ini ya, untung sama dengan yang ini. Jadi kita tinggal masukkan untuk x-nya 2. Maka ini menjadi min 5 dikali 2 pangkat 3 ditambah 10 dikali 2 pangkat 2 ditambah 20 dikali 2. Ini min 5 dikali 8 ditambah 10 kali 4 ditambah 20 kali 2 itu 40. Ini min 5 dikali 8 itu adalah min 40 ditambah 40 ditambah 40. Maka hasilnya adalah 40.000. Jadi jawabannya pilihan yang D. Kita lanjut ke soal nomor 33. Nilai dari integral x kuadrat min 2x plus 2 dari 1 sampai 4. Di sini tinggal kita integralkan. X kuadrat ini berarti 1 per 2 tambah 1, 3x pangkat 3 dikurangi 2 per ini pangkatnya 1, jadi 1 tambah 1, 2 x pangkat 2, kemudian ditambah ini 2 menjadi 2x. Ini dari 1 sampai 4. Tinggal kita masukkan. Ini 1/3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi ini 1 ya. Jadi tinggal 4 kuadrat ditambah 2 dikali x-nya 4. Kemudian dikurangi untuk x-nya 1. Ini 1/3 dikali 1 pangkat 3 itu 1 dikurangi ini 1 kuadrat juga 1 ditambah 2 kali 1. Seperti ini. 4 pangkat 3 adalah 64/3. Kemudian dikurangi 8 ditambah dengan 4 pangkat 2 itu 16 ya, maaf. Kemudian 2 kali 4 itu adalah 8. Dan dikurangi dengan 1/3. Ini saya hilangkan kurungnya ya. Min 1/3. Kemudian ini min dikali min 1 jadi plus 1. Ini min dikali 2 jadi min 2. Seperti ini. Oh, tidak usah pakai kurung. Seperti ini. Kemudian kita tinggal hitung yang untuk lebih mudah, kita hitung ini dulu. 64/3 dikurangi 1/3 itu adalah 63/3. Kemudian tinggal kita hitung yang sisanya. Min 16 ditambah 8 itu adalah min 8. Kemudian ini dengan ini itu adalah min 1. Seperti ini. 63 dibagi 3 itu adalah 21.
kemudian dikurangi 8 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 12 ya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 34. Nilai dari integral 3 sin 2x min cos x dx dari 0 sampai pi per 2. Seperti ini. Tinggal kita integralkan ya. 3 sin 2x itu adalah integral sin itu adalah min cos ya. Maka ini menjadi min 3 per 2 cos 2x. Kemudian yang bagian belakang integral dari cos itu adalah sin. Maka ini tetap menjadi min sin x seperti ini. Dari 0 sampai pi per 2. Tinggal kita masukkan untuk x-nya pi per 2, maka ini menjadi cos 2 dikali pi per 2 itu adalah pi, dan dikurangi sin pi per 2, kemudian dikurangi ini untuk x-nya 0, jadi min 3 per 2 cos 0 dikurangi sin 0. Seperti ini. Cos pi itu hasilnya adalah cos 180 ya, berarti min 1. Kemudian sin pi per 2 itu berarti 90, karena 180 bagi 2. Sin 90 itu adalah hasilnya 1 ya, jadi ini kurangi 1, dikurangi cos 0 itu adalah 1, kemudian sin 0 itu 0. Seperti ini. Min 3 per 2 dikali min 1 itu 3 per 2 dikurangi 1. Ini menjadi ditambah 3 per 2. Ini dengan ini, oh ini 0 jadi habis ya. Seperti ini. Kemudian ini tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 2. Ini berarti 3, ini 1 per 1 ya. Jadi 2 bagi 1, 2 kali 1 adalah 2 ditambah 2 bagi 2, 1 kali 3 tetap 3. 3 kurangi 2, 1 ditambah 3 adalah 4. Jadi 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Maka pilihannya yang E. Lanjut ke soal nomor 35. Hasil dari integral 3x akar 3x kuadrat plus 1 dx adalah, baik di sini ini adalah integral substitusi ya. Ini saya ubah menjadi bentuk seperti ini. Ini pangkat menjadi pangkat ya. Jadi karena akar, jadi dia adalah pangkat 1 per 2. Seperti ini. Ini kita simpan dulu. Kemudian yang ada di dalam akar ini kita misalkan. Misal ini kita misalkan U. Maka kita punya turunannya atau DU-nya itu adalah turunannya ini. 2 dikali 3, 6x. Pangkatnya berkurang ya. Kemudian ini dx. Seperti itu. Nah, di sini di dalam soal ini ada 3x dx. Maka supaya ini menjadi 3x dx, ini harus kita bagi 2. Maka di ruas kanan dan kiri ini kita bagi 2. Artinya atau kalau kita kalikan dengan setengah. Maka ini menjadi setengah du. Kemudian ini 6x dikali setengah itu hasilnya adalah 3x dx. Seperti ini. Maka soalnya ini akan menjadi, ini saya tulis ulang dulu ya. Nah, ini kita susun. Misalnya gini tetap ya. Nah, 3x dx ini saya taruh di belakang. Seperti ini. Nah, ini itu adalah U ya tadi. Nah, kita punya U pangkat setengah. Kemudian 3x dx ini adalah ini. Maka dia adalah setengah dikali du. Setengahnya saya taruh depan ya. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita integralkan. Jadi setengah dikali 1 per pangkatnya ini tambah 1. Jadi 3 per 2. Terus U pangkat 3 per 2. C seperti ini. Nah, ini nanti akan menjadi setengah dikali 2 per 3. U pangkat 3 per 2 itu artinya adalah U akar U. Ini bisa kita coret jadi habis. Seperti ini. Jadi tinggal kita punya
1/3, U-nya kita kembalikan. U-nya adalah 3x kuadrat plus 1, kemudian akar U berarti akar 3x kuadrat plus 1 plus C, seperti ini. Maka pilihannya yang C ya. Lanjut ke soal nomor 36. Luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva itu ya. Jadi kita punya kurva yang pertama itu kita namakan Y1, ini adalah x kuadrat plus 3x plus 4. Kemudian kurva yang kedua kita namakan Y2, ini adalah 1 min x. Kemudian kita harus langkah pertama kita cari batasnya. Dengan cara kita sama dengan kan Y1 dengan Y2, ini kita cari perpotongannya. Kita samakan menjadi x kuadrat plus 3x plus 4, ini sama dengan 1 min x. Seperti ini. Ini saya geser ke kiri semua, jadi kita punya x kuadrat 3x. Ini ke sini jadi min 1 plus x ya, sama dengan 0. Yang bisa dihitung, kita hitung ini 3x dengan x, maka 4x, kemudian 4 dikurangi 1 adalah 3. Maka kita punya x-nya adalah plus 3 dan x plus 1. Maka dapat x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan min 1. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita cek mana yang lebih di atas. Jadi kurva yang lebih di atas itu Y1 atau Y2, karena nanti rumus integralnya adalah kurva yang di atas dikurangi kurva yang di bawah, seperti itu. Nah, cara pengecekannya kita pilih x yang berada di antara min 3 dengan min 1. Nah, yang paling mudah kita bisa pilih x-nya sama dengan min 2. Kita masukkan ke Y1, min 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 3 dikali min 2 itu berarti min 6 ditambah 4. Ini hasilnya adalah min 6. Seperti itu. Maaf. 4 kurangi 6 min 2. Min 2 ditambah 4. 2 ya. Baik. Selanjutnya untuk Y2 kita masukkan ke sini 1 dikurangi min 2, maka ini 1 plus 2, itu hasilnya adalah 3. Karena ini lebih besar dari ini, maka nanti Y2 ini yang di atas, jadi nanti integralnya Y2 dikurangi 1, seperti ini. Jadi luasnya adalah integral dari batasnya ya, dari min 3 sampai min 1, kemudian Y2 dikurangi Y1 dx. Maka ini menjadi dari min 3 sampai min 1, Y2 nya adalah 1 min x, kemudian dikurangi x kuadrat plus 3x plus 4 dx. Seperti ini. Ini menjadi integral dari 3 sampai min 1, ini kita hitung ya, yang bisa dihitung. Ini sekalian saya susun, ini dengan ini berarti min x kuadrat, kemudian 1 dikurangi 4, ini dulu, min x min 3x berarti min 4x, kemudian yang ini 1 dikurangi 4 adalah min 3, seperti ini. Nah, ini tinggal kita integralkan, hasilnya adalah min 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4/2 x kuadrat dikurangi 3x, batasnya dari min 3 sampai min 1. Seperti ini tinggal kita hitung ya. Kita masukkan yang pertama untuk batas yang atasnya. Ini min 1/3 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi ini 2 dikali min 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali min 1, kemudian dikurangi sekarang yang min 3 ya. Jadi min 3 pangkat 3 itu adalah min 27 dikurangi, sebentar ini tidak cukup ya, jadi di bawah saja ya, maaf. Ini dikurangi dengan min 1/3
min 3 pangkat 3 itu adalah min 27, dikurangi 2 kali min 3 kuadrat adalah 9, dikurangi 3 dikali min 3 itu berarti plus 9, seperti ini. Nah, sekarang ini hasilnya adalah min 1. Maka min 1 dikali min sepertiga itu sepertiga ya. Kemudian yang ini hasilnya positif, plus 1 dikali ini adalah min 2. Kemudian min 3 kali min 1 itu plus 3. Selanjutnya yang sebelah sini ini dapat 9. Jadi di min 1 kali min 9 itu adalah 9, dapat ini jadi min 9. Kemudian ini 2 dikali 9 itu min 18, min 18 karena ini jadi plus 18. Selanjutnya ini tetap 9 ketemu negatif jadi min 9. Seperti ini, berarti kita tinggal menghitung sepertiga. Yang ini min 2 tambah 3 itu 1, 1 dikurangi 9 itu min 8, min 8 ditambah 18 itu 10, 10 dikurangi 9 itu 1. Jadi ini tinggal ditambah dengan 1. Jadi ini 1 tambah 3 ya, jadi 4/3. Maka luasnya adalah 4/3 satuan luas, yaitu jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 37. Volume benda putar yang terjadi untuk daerah yang dibatasi oleh kurva. Ada 2 kurva ya, sama dengan yang tadi. Ini kita misalkan Y1 sama dengan min X kuadrat. Kemudian yang kedua kita namakan Y2 sama dengan min 2X. Mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Baik, langkah pertama ini sama dengan yang tadi ya, cari batasnya. Dengan cara kita samakan Y1 sama dengan Y2. Kita proses, kita punya min X kuadrat sama dengan min 2X. Lalu kita geser ke dalam satu ruas. Jadi di sini kita punya ke kiri aja ya, min X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Di sini saya keluarkan min X, boleh ya. Jadi ini tinggal X min 2. Ini untuk kita cek ya, min X kali X itu min X kuadrat, min X dikali min 2 itu adalah 2X, jadi ini sama ya. Maka diperoleh titiknya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2, seperti ini. Kemudian kita cek kurva yang di atas. Seperti yang tadi ya, caranya adalah kita pilih X yang berada di antara 0 dan 2. Kita pilih X-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi ke masing-masing Y1, Y2 ini. Jika ini X-nya 1, maka menjadi min 1 kuadrat atau hasilnya adalah min 1. Kemudian Y2 adalah min 2 dikali 1, maka hasilnya adalah min 2. Di sini yang lebih di atas adalah yang min 1 ini ya. Maka nanti pengurangannya adalah Y1 dikurangi Y2, karena volume jadi kita kuadratkan, seperti itu ya. Nah, kita tahu ya bahwa ini Y-nya ini adalah negatif semua, artinya kurvanya nanti pasti berada di bawah sumbu X, maka volumenya akan menjadi negatifnya, hasilnya adalah negatifnya. Negatif dari 0 sampai 2, kemudian karena yang di atas Y1 maka ini Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat, kemudian ini dx. Seperti itu. Ini berarti min Pi dari 0 sampai 2 Y1 kuadrat, ini berarti ini kita kuadratkan ya. Berarti X pangkat 4 dikurangi ini kita kuadratkan, berarti menjadi 4X kuadrat dx. Kemudian tinggal kita integralkan, ini menjadi 1/5 X pangkat 5 dikurangi 4/3 X pangkat 3 dari 0 sampai 2. Kemudian ini min Pi tetap, ini kita masukkan, kalau X nya 2 berarti ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikali 1/5 itu berarti 32/5. Kemudian ini X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8, 8 dikali 4 adalah 32/3. Kemudian dikurangi, ini kalau X nya 0 itu tidak berpengaruh, hasilnya 0 ya, seperti ini. Maka ini kita hitung, tinggal kita hitung yang ini ya,
kita samakan penyebutnya menjadi 15. Berarti ini tinggal 32 dikali 3, hasilnya 96, dikurangi dengan 5 kali 32, hasilnya adalah 160. Maka hasilnya adalah min Pi dikali dengan min 64/15. Jadi ini jadi 64/15 Pi. Artinya kita bisa jadikan pecahan campuran jadi 4/15 Pi. Jadi volumenya adalah 4/15 Pi, satuan volume, yaitu pilihan yang B. Kita lanjut ke soal nomor 38. Diberikan data seperti pada soal ya, nilai modus dari data pada tabel. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Langkah pertama kita harus cari kelas modusnya, cari frekuensi yang terbanyak. Nah, itu frekuensi yang terbanyak ada di 50 sampai 59 dengan frekuensinya adalah 12. Jadi di sini kita hanya perlu kelas sebelumnya. Ini ya, berarti 4 sampai 49, 50 sampai 59, kemudian 60 sampai 69. Di sini frekuensinya 12, 8 dan 9. Nah, kelas modusnya itu adalah yang ini. Dari sini kita tahu bahwa tepi bawahnya itu adalah 49,5 karena 50 dikurangi 0,5. Selanjutnya kita bisa hitung D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum modus. Jadi 12 dikurangi 8 yaitu 4. Kemudian kita juga bisa cari D2, itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi 12 dikurangi 9 yaitu 3. Baik, di sini kita juga butuh lebar kelas. Apa itu lebar kelas? Lebar kelas adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita bisa gunakan kelas manapun. Di sini saya gunakan kelas yang ini aja ya, yang kelas modusnya. Jadi ini adalah 59,5 dikurangi 49,5, hasilnya adalah 10. Selanjutnya rumus dari modus itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C lebar kelas. Tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah dengan D1 nya 4 per D1 plus D2, jadi ini 4 tambah 3 7 dikali dengan 10 seperti ini. Jadi sudah terlihat ya, jawabannya adalah 49,5 ditambah dengan 40 per 7, maka jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 39. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata wiyata. Jadi di situ ada kata w, i, y, a, t, a. Ini n-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 unsurnya. Kemudian ada unsur yang sama hanya satu ya. Unsur yang sama hanya huruf a ini sebanyak 2. Maka jumlah susunan yang bisa terjadi, banyak susunannya ya, yang dapat terbentuk ini adalah n faktorial per a faktorial, seperti itu. Jadi ini 6 faktorial per 2 faktorial. Tinggal kita hitung. Ini 6 faktorial artinya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini saya coret jadi habis. Tinggal kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 adalah 30, 30 kali 4 adalah 120, 120 kali 3 adalah 360. Maka akan ada 360 kata. Jadi jawabannya yang A. 360 kata yang A. Baik, untuk soal terakhir. Dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih. Ada 3 kelereng merah, kemudian 4 kelereng putih. Jadi ini nanti akan ada 7 kelereng ya. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih. Kan diambil 3 ya.
peluang terambil paling sedikit 2 putih. Jadi kemungkinannya adalah 2 putih 1 merah karena 3 ya, dengan 3 putih karena minimal 2 putih, seperti itu. Kita hitung yang peluang 2 putih 1 merah. Ini artinya adalah kombinasi dari putihnya ada 4, terambil 2. Kemudian dikalikan dengan merahnya ada 3, akan diambil 1. Dibagi dengan kombinasi ada 7 kelereng, akan diambil 3 sekaligus, seperti ini. Kemudian yang peluang 3 putih itu berarti kombinasi putihnya ada 4, akan diambil 3 per kombinasi dari ada 7 kelereng, akan diambil 3. Seperti ini cara menghitungnya. 4 kombinasi 2 ini adalah 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurangi 2, jadi 2 faktorial. Kemudian ini 3 faktorial per 1 faktorial dikali 3 kurangi 1 faktorial, jadi 2 faktorial per 7 kombinasi 3 itu berarti 7 faktorial per ininya 3 faktorial dikali 7 kurangi 3, jadi 4 faktorial. Selanjutnya ditambah dengan ini 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial per ini sama ya, 7 faktorial per 3 faktorial 4 faktorial, seperti ini. Cara menghitungnya ini berarti 4, 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, yang 2 faktorial ini 2 kali 1. Seperti ini. Ini tinggal kita coret-coret. Berarti kita punya 2 dikali 3, 6 ya. Ditambah, kemudian dikali yang sebelah sini. Ini berarti 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Jadi ini 6 kali 3 per yang bawah ini berarti 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Kemudian yang 3 faktorial ada 3 kali 2. Seperti ini habis. Ini 3 kali 2 adalah 6, berarti ini juga habis. Berarti bawahnya tinggal 7 kali 5, jadi 35. Seperti itu. Kemudian ditambah dengan ini 4. Kombinasi 4, 3 itu sebenarnya kita bisa hitung dia 4 ya, seperti ini. Yang bawah sama ya, jadi ini akan menjadi 35. Jadi tinggal 6 kali 3 adalah 18 per 35 ditambah 4 per 35, yaitu 22 per 35. Maka jawabannya yang E. Baik, sekian pembahasan yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.